semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita menyelenggarakan sosialisasi Bapak Ibu untuk memastikan bahwa seluruh dosen bisa secara mandiri mengisi sasaran kinerja dosen ya SKP Bapak Ibu, dan prosesnya mungkin nanti didahului oleh paparan dari Pak Satria berkaitan dengan rubrik yang akan diisikan Bapak Ibu. Kemudian setelah itu akan ada nanti panduan teknis bagaimana pengisian SKP itu oleh tim TIK PNV Transjakarta. Nah, Bapak Ibu, saya pikir untuk rubrik pada prinsipnya sama, hanya ada penyesuaian dengan SK yang terbaru saja gitu Bapak Ibu, yang kita acu gitu ya. Nanti Pak Satya akan menyampaikan, tapi prinsipnya beban kerja untuk asisten ahli, kemudian lektor, lektor kepala hingga profesor masih sama Bapak Ibu untuk aspek pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat termasuk penunjang gitu. Jadi aspek itu aspek yang tetap, tidak ada perubahan, tapi yang terkait dengan isian Bapak Ibu, karena ini akan terkait dengan IKU yang adalah kontrak antara dekan dengan rektor dan rektor dengan menteri, kemudian juga ada kepentingan klasterisasi, kepentingan akreditasi. Jadi semua beban itu kita distribusikan gitu ke SKP dosen Bapak Ibu sekalian. Jadi monggo nanti oleh Bapak Ibu dicermati, karena lebih baik sebetulnya mengisi hari ini gitu ya, walaupun Pak Warek 2 itu memberikan waktu sampai besok gitu Bapak Ibu untuk pengisian gitu ya. Kemudian kami juga minta bantuan nanti para kajur khususnya, karena ini sudah menyangkut masalah kinerja dosen, pengembangan SDM dosen. Jadi ini tanggung jawab para kajur, Bapak Ibu. Yang tidak ada kajur apa boleh buat oleh Kaprodi gitu, sambil difasilitasi oleh WD1 dan WD2. Monggo Bapak Ibu selama 2 hari ini digunakan waktunya untuk pengisian SKP ini sesuai dengan surat edaran yang sudah ditetapkan atau ditantangani rektor berkaitan dengan rubriknya gitu Bapak Ibu ya. Saya pikir itu saja sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian. Monggo selanjutnya Pak Satria mungkin menjelaskan lebih dahulu berkaitan dengan rubrik, mana saja yang boleh, mana saja yang tidak, sesuai dengan jabatan akademik yang ada, lalu nanti langsung dilanjutkan oleh Pak Sigit atau dengan Pak Asep gitu ya. Demikian sebagai pembuka Bapak Ibu, terima kasih. Pak Satria monggo dilanjutkan. Atau dari Pak Warek 2 ada ini dulu pengantar. Rubriknya siapa, nanti. Pak Warek? Oh ya sudah, ya oke. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Pak Warek. Ya. Jadi tadi sebagai dosen ini kita ada 2 kegiatan untuk pelaporan maupun perencanaan Bapak Ibu. Yang pertama itu yang sudah mendapatkan sertifikasi maka diminta untuk menyusun laporan beban kerja dosen. Kemudian di sisi lain sesuai dengan peraturan dari negara, untuk setiap pegawai pemerintah maka kita menyusun juga yang namanya SKP Bapak Ibu. Sebetulnya setiap semester kita lakukan
Hanya saja pada semester ini nanti kita sudah menggunakan atau memanfaatkan SIM kepegawaian yang ada di UPN. Jadi tadi Pak Warek 1 menginginkan untuk reminder lagi bahwa sebagai seorang dosen, sesuai dengan peraturan yang masih berjalan saat ini di UPN, maka distribusi tugas pokok sesuai jabatan akademik ini adalah sebagaimana Bapak Ibu bisa lihat di layar. Dengan komposisi yang berbeda-beda antara asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Aturan ini kami diadopsi dari peraturan Menpan RB nomor 17 tahun 2013, di mana di dalam aturan itu mengatakan bahwa seorang asisten ahli ini harus melakukan kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran itu lebih dari 55%. Kemudian untuk penelitiannya lebih dari 25%, untuk abdimasnya kurang dari 10%, dan penunjangnya kurang dari 10%. Ini jika kita ambil minimal yaitu 12 SKS, maksudnya adalah pendidikan 6,6 SKS, penelitiannya 3 SKS, abdimasnya maksimal 1,2 SKS, dan penunjangnya juga maksimal 1,2 SKS. Nah, jadi ini juga salah satu pedoman ketika kita pada semester ini akan mengisi SKP pegawai periode semester kedua di tahun 2000-nya. Bapak Ibu mungkin sudah mengisi juga yang semester pertama ketika di bulan Februari atau bulan Maret kemarin, Bapak Ibu sudah mengisi juga SKP ini. Hanya saja kemarin masih ada kekurangan karena kita mengisinya manual. Nah, ini yang diharapkan pada nanti bisa dipecahkan karena kita sistem yang ada di SIM. Jadi untuk jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, tadi sudah panjang lebar sebetulnya. Saya ulangi saja. Jadi yang ini tadi, yang pertama, ya Bu, siap. Jadi yang pertama Bapak Ibu, tadi Pak Warek 1 mengarahkan, tolong diingatkan kembali komposisi dalam penilaian tugas pokok kita. Ini kami mengadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Di sini disampaikan bahwa untuk masing-masing jabatan akademik, ini ada perbedaan-perbedaan dalam komposisi persentasenya. Asisten ahli, lektor, dan seterusnya itu ada perbedaan. Kalau kita lihat di asisten ahli, komponen pendidikan lebih dari 55%. Kemudian komponen penelitian lebih dari 25%. Komponen abdimas kurang dari 10%. Dan penunjang kurang dari 10%. Dan jika di total ini adalah 12 SKS. 12 SKS artinya beban minimal kita Bapak Ibu. Karena kan sesuai dengan undang-undang, beban kerja dosen itu 12 sampai 16 SKS. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu mengisi KP, maka rentang SKS-nya
adalah 12 sampai KS. Ini yang pertama Bapak Ibu yang ingin disampaikan. Kemudian ini adalah terkait dengan rubrik Bapak Ibu, rubrik yang digunakan untuk mengisi SKP. Sudah kami susun berdasarkan pedoman operasional BKD yang disusun oleh Dirjen Dikti Bapak Ibu. Tambahkan untuk indikator dan juga ditambahkan ada terkait dengan akreditasi. Bapak Ibu, mohon maaf lagi keluar, terpental lagi. Dimaafkan, Pak. Jadi ini rubriknya, Bapak Ibu sekalian. Rubrik ini tadi berdasarkan POBKD, berdasarkan IKU, berdasarkan juga APS. Jadi yang APS mungkin tidak terlalu banyak, karena semuanya sebetulnya sudah bisa dilihat, sudah bisa direkam itu di dalam POBKD. Nah, di dalam rubrik ini sudah dipilah-pilah begitu Bapak Ibu, mana yang boleh dikerjakan oleh lektor, mana yang boleh dikerjakan oleh asisten ahli, mana yang boleh dikerjakan oleh seorang lektor kepala atau guru besar. Jadi nanti Bapak Ibu memilih rubrik-rubrik ini yang sudah disiapkan di dalam sistem dan mendapat persetujuan dari pimpinan di program studi dan di fakultasnya masing-masing. Rubrik ini sengaja disusun untuk memudahkan UPN khususnya untuk memenuhi kriteria-kriteria yang ada di dalam akreditasi, kemudian kriteria-kriteria juga yang ada di dalam indikator kinerja utama. Karena kita memang masih dibebani untuk bisa memenuhi perjanjian kerja antara rektor dengan menteri. Nah, sehingga pada kesempatan pengisian SKP, Bapak Ibu dosen juga diminta untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian IKU dari UPN ini. Jadi kalau dilihat di sini sudah ada kegiatan-kegiatan, dan kegiatan-kegiatan ini nanti sudah ada di SIM, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menghafalkan begitu, tetapi nanti memang sudah secara otomatis keluar di SIM. Kira-kira kalau untuk melaksanakan pengajaran itu semua jenjang akademik itu boleh melakukan, karena di sini semuanya ada checklistnya. Tetapi kalau untuk seperti yang nomor 2, menjadi visiting lecture, atau menjadi keynote speaker, atau menjadi editor, atau menjadi staf ahli, Suaranya hilang, Pak. maka ini yang diberikan kepada Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Bapak Ibu yang memilih guru besar. Jadi ini Bapak Ibu akan isi di dalam Jadi ini yang nanti Bapak isian SKP ya Bapak Ibu, sesuai dengan rincian di sini sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen lainnya. Izin kami share screen terlebih dahulu.
Suaranya pelan dikit, pelan kerasin Pak. Pelan. Apakah sudah terdengar suara saya, Bu? Pelan. Cek. Mas Sigit minum dulu. Cek. Sebentar. Nah, tuh udah lebih keras. Nah, iya. Apakah sudah terdengar jelas, Bapak Ibu? Ya. Baik, izin kami menyampaikan bagaimana tata cara mengisi SKP dengan fitur SIMPEK yang ada di sim.upnpj.ac.id. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah kita akses ke sim.upnpj.ac.id. Lalu nanti akan tampil halaman seperti ini, halaman untuk login. Lalu nanti kita login saja. Itu NIDN ya Pak? Iya, ada yang NIDN, ada yang nomor kalau di data kami itu di biodata seperti ini itu ID login itunya, tulisannya kita bisa tahu dari ID. Jika ada yang lupa ID login itu nanti bisa dapat menghubungi Kepek atau dapat menghubungi kami juga. Mas Sigit memang kurang keras kelihatannya Mas Sigit suaranya. Cek. Ini udah paling keras Pak suaranya Pak. Mic-nya terlalu jauh mungkin Mas. Ya coba. Mas Sigit Ya, memang saya- manja itu. Tolong diulang lagi Mas Sigit. Baik, Diulang Kak. lagi Mas. Kami ulang lagi ya. Nah, loginnya itu Pak. Ya, jadi ini login dengan menggunakan NIDN. NIDN atau Dosen itu ya. iya untuk dosen. Jadi login dengan menggunakan NIDN. Nanti kalau misalkan lupa username atau user loginnya atau passwordnya bisa menghubungi bagian kepegawaian atau juga bisa menghubungi kami gitu Pak. Ya. Nah, nanti setelah login itu ada menu SIM kepegawaian. Jadi di sini Username. bisa ke SIM kepegawaian, lalu Username, kepegawaian. ke dosen. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk menu SKP-nya itu ada di modul 2 evaluasi. Ya. Itu ada dua fitur yaitu ada yang BKD, ada yang penilaian SKP. Nah, nanti ini kita ke penilaian SKP. Lalu dari penilaian SKP ini, itu lalu langsung ke target SKP. Jadi sebelumnya itu bagian kepegawaian itu sudah plotting ya Bapak Ibu sekalian, itu memplotting dosennya itu dinilai oleh atasannya. Nah, nanti jadi tampilan yang di sini itu kita arahkan ke yang SKP dosen Juli Desember 2021. Nanti sudah ada plotting seperti ini. Nah, nanti tinggal diklik tombol aksi untuk melihat tadi ya yang disampaikan Pak Satria itu ada uraian-uraian tugas ya, uraian-uraian tugas yang diberikan. Mungkin saya bisa menampilkan uraian tugas yang tadi ditampilkan Pak Satria. Ya ini. Jadi nanti yang
data akademik jabatan akademiknya di simpaknya itu tertentu, misalnya AA asisten ahli, TP tenaga pengajar, L ini lektor, LK lektor kepala, dan GB ini guru besar, secara otomatis sudah terplotting uraian tugas yang ini, uraian tugas yang ini. Nah, uraian tugas yang terplotting itu adalah uraian tugas yang wajib. Yang tadi ditampil itu adalah uraian tugas yang wajib. Yang ini tadi itu tampilnya nantinya itu adalah uraian tugas yang wajib. Dasarnya dari mana? Dasarnya kami dari sini sih, dari Pak Satria kemarin sudah mengirimkan ini ke kami. Nah, ini seperti ini, itu yang kami akan plottingkan di sini nanti di SKP. Nah, untuk editnya gimana caranya? Editnya itu bisa ke arah tombol edit. Lalu ini nanti diisi nilainya. Nilainya itu bisa diisi. Nilainya diisinya berapa nanti berdasarkan rubrik yang tadi. Di sini kan ada nilainya atau angka kreditnya. Saya mau coba ngasih contoh satu, misalkan ini mungkin nanti coba kami cek kembali ya, soalnya kemarin kami sudah menginfo ke bagian kepegawaian untuk ngecek mana yang akan ditampilkan gitu, tapi kayak ini masih belum. Kalau untuk datanya sendiri itu sebenarnya sudah kami lakukan ya di sini, sudah kami inputkan, karena kami bagian inputin aja Pak, gitu, bagian inputin dan memaintain aplikasi ini. Untuk kebijakannya atau yang checklistnya itu nanti dari tim dari kepegawaian juga yang mengetahuinya. Maaf. Nah, ini saya ngasih contoh aja, misal ini tadi modul itu misal berapa? Satu, misal satu. Ini saya pilih satu, misal saya pilih satu. Di sini ada angka kredit, ya. Ada di sini juga ada SKS yang misalkan satu SKS misal Pak. SKS, kualitas mutunya 100, waktunya 1 semester itu misal 2. Biayanya dikosongkan aja. Saya lakukan yang sama. Ini saya kasih 1,5 ya Pak, karena kemarin kendala ada komanya. Ini 1,5 juga. Waktunya 100. Waktunya 6 bulan. Nah, setelah isi seperti ini, bisa ke simpan. Jadi ini nanti ini ke simpan. Kalau mau ngedit lagi, tinggal diklik tombol edit lagi. Seperti itu Pak, aplikasinya. Nah, nanti ketika sudah disimpan dan sudah sesuai gitu dengan yang rubriknya dan kebutuhan dari setiap jurusannya, itu dia bisa, si dosen itu bisa finalisasi. Nah, ini sudah finalisasi. Nanti di tampilannya itu dia ada checklist finalisasi. Jadi sudah selesai finalisasi.
atau yang bersangkutan sudah memfinalisasi SKP-nya. Nah, nanti atasannya itu bisa mengecek SKP dari yang dosen tersebut. Saya izin stop share dulu, izin untuk pakai akunnya Pak Asadi sebagai cover. Tadi saya ngambil contoh dari dosen industri. Screen kembali. Ya. Nah, ini saya menggunakan akses dari Kaprodinya Pak Asandi. Nah, nanti di target SKP ini bisa terlihat ya siapa aja yang akan dinilai gitu, dan siapa aja yang sudah finalisasi. Ini misal tadi saya ngambil contoh Pak Doni, ini nanti bisa dilihat detailnya itu di sininya. Ya. Kalau belum sesuai, itu bisa dibatal finalisasi. Mbak, Mbak, itu alpukat berapa sih? Nah, batal validasi itu nanti balik lagi ke akunnya Pak Doni untuk diperbaiki gitu. Nah, kalau sudah selesai, itu bisa difinalisasi ya. Nah, jadi yang tadi Pak Doni sudah finalisasi karena tadi mungkin ada kesalahan, itu nanti finalisasinya bisa dibatalkan, batal finalisasi, nanti diperbaiki, lalu tadi checklist kembali, nanti tinggal divalidasi dari atasan. Nah, ketika sudah validasi oleh atasannya, saya coba ganti kembali dengan akunnya Pak Doni. Contoh, saya izin untuk menggunakan akun tersebut. Mas Sigit, sekalian di sini ya Pak? Kami cuman ini Pak, menyampaikan sosialisasi bagaimana cara menggunakan SKP-nya aja Pak. Mohon maaf. Ini coba saya finalisasi ulang, lalu kita validasi di punyanya Pak Sadi. Saya takut bocor ininya passwordnya. Oke. Iya, saya share. Ya, jadi misal saya kembali punyanya pakai Pak Sadi, tadi karena sudah sesuai, maka saya bisa lakukan misalkan validasi. Nah, ketika sudah divalidasi, berarti data itu sudah bisa dikunci gitu, sudah bisa dikunci untuk nanti yang berikutnya bisa dosen yang bersangkutan bisa melakukan isi logbook untuk kegiatan yang tadi sudah divalidasi. Saya login kembali dengan Pak Doni karena sudah divalidasi. Tadi saya cek dulu. Ya, ini sudah divalidasi.
Maka selanjutnya nanti dosen bisa melakukan atau mengisi logbooknya. Nah, ini di sini logbook yang tadi. Oke. Ya, kayaknya bulan pengisian di isi bulan ini lalu ditambah baru. Ya. Nah, ini tadi karena sudah divalidasi, ini nanti kita bisa ngisi yang tadi di apa namanya, di SKP yang tadi di depan itu yang sudah divalidasi. Tadi kita mengacu misalkan yang ini. Nah, itu kegiatannya apa? Proposal, terus jam ngisi apa namanya, kegiatannya. Misalnya ini jam kerja. Terus hasil kegiatannya misalkan dokumen. Jumlahnya 1, satuannya 14. Tangannya ini selesai atau lanjut. Ya. Nanti yang bersangkutan juga bisa upload dokumen. Misal saya upload dokumen seperti ini. Nah, nanti bisa ini sudah upload, nanti bisa di-save. Oh, tanggal pengisian Pak. Ini September sekarang tanggal 3. Izin bertanya Pak Sigit, berarti ini logbook baru bisa diisi jika sudah divalidasi oleh atasan ya Pak? Proses bisnisnya seperti itu, Bu. Oh, Di aplikasi. Okay. Ya. Baik, nanti terima kasih. Kalau ada dari Kepok ke kami gitu, misalnya ada perubahan dari sisi aplikasi atau proses bisnis di aplikasinya, kami akan sesuaikan kembali. Baik, terima kasih Pak. Ya. Nanti, bulan 1. Nah, nanti kegiatan kedua dan seterusnya bisa diisikan. Seperti itu. Izin Bapak mungkin dari kami sementara seperti itu dulu. Sedikit. Halo. Ya, Pak. Monggo tanya. Ya, silakan. Ya, mohon izin saya bisa bertanya. Iya. Untuk SKP, ini kan ada SKP untuk dosen fungsional, ada juga yang dosen dengan tugas tambahan. Iya. Nah, bedanya itu, kalau dosen tugas tambahan, itu sebelum masuk pada kriteria-kriteria yang tadi disampaikan tadi itu, Iya. dari poin 1 sampai 12 dan seterusnya, Iya. itu ada uraian kegiatan dosen tugas tambahan nggak? Ada uraian kegiatan. Izin Bapak, ini saya menjelaskan yang dosen biasa dulu Pak, belum dosen yang tugas tambahan. Dan apa namanya, yang baru kami perbaiki atau kembangkan yang dari sebelumnya itu yang saat ini yang dosen biasa terlebih dahulu. Jadi mungkin dosen fungsional maksudnya? Iya, dosen. Soalnya di sini poin 3 itu ada kegiatan tugas jabatan. Nah, ini kan ada dosen tugas tambahan yang harus dia uraikan kegiatan sesuai dengan bidangnya, tugas tambahan dari dosen yang bersangkutan. Baik, nanti coba kami koordinasikan kembali Pak dengan untuk yang dosen dengan tugas tambahan ini. Soalnya tadi di aplikasi tadi itu kan belum terlihat itu kita isi uraian dosen kegiatan
dosen dengan tugas tambahan itu belum terlihat. Kemudian yang kedua, Iya, Pak. ini setelah kita isi SKP, terus kita lanjut dengan logbook kan. Nah, ini kan tidak serta-merta setelah kita isi SKP, itu nanti kan logbook akan mengikuti. Jadi logbook itu akan kita isi sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang kita masukkan dalam SKP ya. Bukan berarti kita hari ini isi SKP terus harus isi logbook. Itu nanti kan akan berjalan dalam satu semester ya, logbook itu. Mungkin izin nanti kami mungkin perlu arahan kembali. Kalau dari sisi aplikasi ya Pak, kami menjelaskan dari sisi aplikasinya aja. Ya, jadi sebenarnya saya itu begini, logbook iya. itu akan kita isi sesuai dengan kegiatan yang kita masukin dalam SKP kan. Iya. Nah, itu Jadi berarti kan kalau di aplikasi sebenarnya ada Pak, ada tanggal mulai SKP, selesai SKP, tanggal pengisian, selesai pengisian. Nah ini kalau dari kami sih sudah memfasilitasi ini di aplikasi Simpeknya. Nah untuk nanti tanggal-tanggalnya coba nanti saya tanyakan dulu ke bagian terkait ya Pak, tanggal berapa misalkan isinya, tanggal berapa nanti itu nutupnya gitu, atau tadi misi logbooknya kayak gitu. Kalau Pak Sigit, iya Pak. Pak Sigit, Pak Satria nggak masuk ya. Nah, pertanyaannya terkait dengan apa? Ini Pak tadi tanggal pengisian logbooknya Pak. Gitu. Pengisian logbook. Jadi untuk apa? Tadi pertanyaannya untuk DT gitu ya? Yang pertama tadi itu pertanyaannya untuk dosen dengan tugas tambahan, ya, SKP-nya seperti apa? Ya SKP-nya kan sudah ada, settingnya sudah sendiri. Kalau DT, yang sosialisasi hari ini untuk dosen aja. Nah, untuk dosen tanpa tugas tambahan. Untuk DT nanti settingnya sudah ada. Bapak DT-nya apa? Apakah lektor kepala, gitu. DT-nya itu, gitu ya. Nanti ada di sana SKS yang yang menyertai jabatan Bapak, gitu. Nah, nanti ada settingnya tersendiri kalau untuk DT. Nah, terus untuk tanggal sebaiknya sih diisinya sekarang Bapak Ibu, kalau memang sempat sekarang, tapi paling lambat besok. Jadi besok jam 18 itu kalau Pak Warik 2 menetapkannya untuk tanggal pengisian. Oke, terus tadi nanya Pak, ada apa nih periode pengisian untuk logbooknya gitu. Periode pengisian untuk logbook ya? Iya. Oke, jadwalnya? Iya. Oh, seperti apa gitu? Iya, oke. Kalau ini kelihatannya nanti Pak Satria sudah masuk lagi belum ya? Iya. Oke. Ya. Untuk yang logbook, untuk yang sudah mendapatkan ini ya, sertifikasi? Sudah divalidasi oleh atasannya. Yang sudah divalidasi? Oke. Ini harus Pak Satria kelihatannya untuk teknis ya, agar tidak ini jawabannya. Oke. Pak Satria sudah masuk lagi? Ya, kalau misalnya Pak Satria tidak masuk, informasi nanti disampaikan secara berjenjang saja Bapak Ibu di grup gitu ya, atau lewat WD1 atau WD2 nanti di-share lewat Pak Satria. Oke. Ada beberapa masalah teknis yang memang ininya diserahkan pelaksanaannya Bapak Ibu ke LP3M gitu ya. Saya khawatir nanti memberikan jawaban yang ternyata tidak sesuai dengan setting yang sudah ditetapkan oleh LP3M. Monggo nanti kita inikan Bapak Ibu, kita sampaikan. Ya, pertanyaan apa lagi Bapak Ibu? Pak Sigit, mohon maaf saya mau bertanya nih. Pak Sigit, halo. Yuk, Bu Yuli, monggo. Iya, begini Pak.
apakah di aplikasi Simpak itu ada guidance nggak untuk pengisiannya? Ada, Supaya kami juga bisa sambil lihat. ada. Izin share screen lagi kembali. Oh iya. Untuk tadi untuk guidance-nya itu ada di sini, ada di user guide dosen. Itu nanti bisa Oh, user guide ya. nanti itu di Oh ya. SKP, cara mengisi atau apa nih tadi SKP. Nah ya, cara mengisi target SKP gitu. Nah ini tadi. Oh. Ini sudah ada di sini. Ya, makasih Pak Sigit. Iya, makasih Pak. Tadi mungkin tambahan juga Pak Korek 1 tadi untuk yang saya batalkan, ini udah divalidasi ya. Mungkin saya pakai satu akun lagi nih, coba ya. Keluar dulu, coba saya pakai satu akun kembali untuk tadi misalkan ada kegiatan yang memang kegiatan tambahan gitu di luar yang tadi sudah diplotkan sesuai yang rubrik yang disampaikan ke kami. Ini saya pakai punyanya Pak Farudin, mohon izin Pak Farudin. Nah ini ketika diedit, tadi ketika ada kegiatan tambahan, ini bisa ditambah kegiatan pilihan yang ini. Nah kegiatan pilihan ini juga berdasarkan rubrik yang ini, ya. Maaf, yang ini berdasarkan rubrik yang ini. Kemudian bisa di checklist. Maaf. Coba maaf. Ya. Sebentar. Seharusnya bisa di checklist ini. Atau ketika kegiatannya itu memang tertentu, bisa ditambahkan manual di sini. Tadi bisa di sini, ya di checklist nanti baru disimpan. Oh, nggak bisa di checklist saya. Sebentar. Copy paste aja Pak Sigit. Ya, atau tadi ini ketika ditambahkan ya merujuk ke sini gitu. Yang rubrik yang ini gitu. Ini contoh misalkan seperti ini gitu. Ya, SKS-nya berapa gitu. Terus output-nya, terus misal simpan gitu, nanti ada yang di bawah, dia terrecordnya di bawah. Kalau salah itu bisa dihapus gitu. Mas Sigit, maaf mau tanya dong. Iya. Itu yang angka kredit, yang SKS itu diisi manual 1,5, 1,5 seperti itu. Kan setiap dosen itu kan masing-masing berbeda jumlah SKS yang diampunya. Misalkan ada seseorang yang hanya mengajar 6 SKS misalnya untuk itu. Nah ini kan tentunya angka kreditnya berbeda. Iya, manual Pak. Ini diisinya manual. Mungkin sebaiknya Pak, misalkan saya ngajar 10 SKS, begitu mengisi 10 SKS, itu ekuivalennya langsung ada angka kreditnya misalkan 1, sekian gitu. Barangkali seperti itu. Karena kan ini kalau seperti ini jadi sama saja dengan manual juga. Akhirnya saya harus melihat rubrik lagi kan gitu Pak. Izin Pak, mohon maaf. Memang ketika kami lihat di aplikasinya, belum kemarin tuh memang belum bisa memfasilitasi hal tersebut Pak gitu. Jadi dari yang user requirement dari yang bagian kepegawaiannya
ternyata membuat aplikasinya kurang lebih seperti ini gitu. Jadi mungkin nanti ini jadi masukan ke kami juga untuk ke depannya bisa mengembangkan aplikasinya tadi, bisa juga ketika masukin SKS itu langsung sudah terkonversi dengan angka kreditnya gitu, Pak. Iya, betul, Pak. Karena kan kalau kayak gini nanti bisa kemungkinan besar salah itu, Pak, nanti. Karena kan misalkan yang asisten tentunya beda dengan yang lektor. Begitu entry beban SKS nanti ekuivalen dengan angka kreditnya beda, Pak. Ini kan akan menginikan. Jadi kalau sudah berapa SKS saya di semester ini begitu isi misalkan 12 SKS langsung angka kreditnya muncul gitu maksud saya. Siap, Pak. Ya, makasih Pak Sigit. Iya, Pak. Nanti kedepannya kami akan perbaiki kembali, Pak. Pak Sigit, mohon maaf. Ya, tadi saya sudah chat. Nanti mungkin bisa dibaca kembali. Punya saya, mungkin saya aja ya yang bermasalah. Soalnya waktu saya buka di opsinya itu periodenya tidak ada yang Juli. Jadi hanya satu periode 2021 dan itu pun sudah nggak buka lagi periodenya. Mungkin ada kesalahan sistem atau bagaimana ya Pak Sigit? Apakah saat ini Ibu termasuk dalam dosen dengan tugas tambahan, Bu? Iya, benar. Iya. Untuk yang dosen belum siap dengan ya berarti ya. tugas tambahan nanti kami belum buatkan periodenya, Bu. Siap. Sedang karena tadi ada uraian tugas yang melekat di dosen tugas tambahannya itu yang digabungkan dengan yang uraian. Jadi ada dua sih Bu nanti yang satu yang ini, yang satunya lagi itu nanti yang uraian tugas yang sesuai dengan jabatan yang melekatnya gitu. Baik, terima kasih Pak Sigit. Mohon maaf Bu, nanti kami infokan kembali jika aplikasinya sudah bisa digunakan. Pak Sigit. Pak Sigit. Pak Sigit. Halo. Pak Sigit, ini Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng dulu, Pak Amir. Iya. Ini ada sedikit kesalahan, yaitu saya tidak menduduki jabatan, tapi muncul di situ jabatan. Itu yang merubah nanti saya sendiri atau di bagian kepegawaian, Pak Sigit? Di bagian kepegawaian, Bapak. Iya. Ya, sudah. Oke, jadi kami, karena di situ tidak muncul nanti uraiannya juga. Iya. Oke, itu aja. Iya, untuk update data atau mungkin ada yang belum update data, untuk update data biodata mungkin bisa dicek kembali ya Bapak Ibu. Jika mungkin jika ada data yang tidak sesuai, mungkin bisa diupdate dan ditanyakan ke bagian kepegawaian gitu. Halo, Pak Sigit. Halo. Iya, Pak. Halo, Pak Sigit. Iya, Pak. Ya, tadi disampaikan bahwa yang format yang SKP dosen dengan tugas tambahan itu nanti disusul ya untuk dibuatkan ya. Iya, Pak. Periodenya belum kami buatkan, Pak. Enggak, maksud saya begini, ini kan tadi sesuai instruksi Warik 1 bahwa 2 hari ini kan harus kita isi. Jadi gimana itu, kapan itu bisa? Kalau misalnya itu belum dibuat terus kita nggak bisa isi, gimana itu? Yang ini dulu aja Pak, yang dosen biasanya dulu Pak, yang disingkannya Pak. Dosen fungsional dulu. Iya. Bentar, Pak Sigit. Pak, Iya, berarti yang dosen dengan tugas tambahan nggak besok dong ngumpulinnya? Ini masih kami kan izin Bapak Ibu, kami masih coba memperbaiki gitu. Jadi memang untuk aplikasi yang ini yang
kemarin di semester yang sebelumnya juga ternyata pas kami cek ada kendala, lalu kami perbaiki. Terus saat ini juga sedang kami coba kembangkan gitu, sesuai dengan kebutuhan yang nanti digunakan di bagian kepegawaian gitu. Jadi kami ya masih coba untuk memperbaiki nih gitu. Kalau kami kan apa istilahnya mengikuti requestan dari bagian user kepegawaiannya Ibu gitu. Jadi kalau admin kepegawaian kemarin itu mengatakan Mas Sigit seperti ini gitu. Mas Sigit ada perubahan ini, Mas Sigit ditambahkan seperti ini gitu. Nah, kami nanti akan menyesuaikan gitu untuk perbaikan aplikasinya. Halo, Pak Sigit. Ya Pak Sigit. Iya. Ya, saya masuknya di slide ketiga tadi. Ini untuk awalnya username sama passwordnya apa nih Pak Sigit? NIDN Pak. NIDN. Iya. Password juga NIDN juga. Pak Sigit. Halo. Coba ditanyakan ke bagian kepegawaian ya Pak. Kalau memang belum pernah melakukan pergantian password sih seharusnya masih sama Pak. Saya belum pernah, Pak. Kebetulan saya dosen baru juga Pak Sigit. Iya. Pak Sigit. Iya. Tidak, datanya ada berarti di kepegawaian ya? Ini saya lagi buka target SKP dosen Juni sampai Desember 2021. Iya. Terus di kegiatan tugas jabatan kan ada poin A, poin B, poin C, D gitu ya Pak ya? Iya Bu. D itu kan melaksanakan kegiatan penunjang meliputi mengikuti hibah matching fund atas sebagai anggota. Itu memang satu Pak pilihannya. Oke. Iya, sebentar kami share dulu ya Bu. Ya, coba dibuka lagi Pak. Jadi kalau nanti mungkin kami akan coba koordinasi lagi ke bagian kepegawaian. Nah ini untuk yang tadi ininya itu sudah kami masukkan Bu. Ya, sudah kami masukkan dan memang di sini sudah kami fasilitasi juga untuk tadi yang wajib-wajib aja gitu, yang di checklist yang mana gitu. Misal tadi asisten ahli ini isian yang wajib yang mana gitu misalkan. Nah ini kemarin sudah kami seperti ini gitu, terus kami minta dari bagian kepegawaian untuk mengecek apakah sudah benar atau belum gitu. Terus ini juga sudah. Nah nanti coba kami cek kembali Bu gitu. Oh iya Pak, poin D ya Pak. Jadi kalau harus diisi, berarti kita semua yang letter terpaksa mengikuti hibah semuanya gitu ya Pak. Karena tuh harus diisi juga kan penunjang itu Pak, nggak mungkin nggak. Karena kan ada kewajiban SKS-nya di situ. Kalau gue belum bisa. Kalau gue belum bisa. Coba sebentar ya Bu. Oh iya Pak. Ini di sini sebenarnya juga ada target SKP tambahnya kayak gini. Jadi pilihan, cuman nggak bisa dicek. Jadi nanti dia ada pilihan kayak gini terus di checklist Bu. Nanti yang sesuai tambahan yang yang nggak ada di misalkan di sini nggak ada, kurang gitu, terus nambah yang sesuai dengan rubrik ini. Oh iya, ngambil rubrik itu gimana Pak? Tambah kegiatan tambahan apa Pak? Apa itu bukan? Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Satria Bu. Iya, di sini kan ada, tapi kalau di kegiatan tugas jabatan itu nggak ada Pak. Kalau diisi manual itu tadi yang D. Nah ini Pak, iya. Terus ke bawah Pak Sigit coba. Sampai ke D-nya itu kan cuma satu pilihan untuk D. Ini saya bisa banyak. Ya, Pak Rudi. Oh ini bisa banyak ya, kegiatan tugas jabatan. Ini nih yang D.
Oh, saya belum ketemu ini. Saya Iya, ulang. iya, Juli Pak, Juli sampai Desember 2021. Nah itu Pak, yang D-nya itu kan satu ya Pak, kita mengikut hibah aja di situ. Oh maaf, tadi saya salah, ini kayak salah apa namanya? Iya, Salah iya. periode. Coba saya, Yang sebentar ini saya Pak, edit. ya. Nah Nah, itu itu yang D itu, yang D tadi, ini dia. Ternyata saya salah edit ya. Nanti ketika disimpan itu dia nambah ya, D. Oh gitu. Iya. Jadi seperti itu. Tadi mohon maaf, tadi saya salah periode ya. Kalau untuk yang SKP Juli Desember itu nanti untuk tambah kegiatan pilihan itu bisa di checklist di sini, lalu disimpan, nanti dia akan muncul di sini. Oh ya Pak ya. Makasih ya Pak. Ya Ibu. Ya. Oh iya iya iya. Mas Sigit, kalau Pak Taufik sudah hadir, Pak Taufik? Iya Pak. Oh iya. Pak Taufik itu tadi ada pertanyaan tuh, coba diinikan ke ini, ke Mas Sigit, yang terkait dengan ini akses untuk dosen-dosen yang baru bergabung dengan UPN. Kan passwordnya semuanya NIDN. Password awalnya. Datanya seperti apa coba dengan Mas Sigit di itu kan? Gimana Pak Sigit? Mohon penjelasan apakah username dan password itu diambil dari data kepegawaian atau memang dari UPTTIK Pak Sigit? Izin Bapak, apakah di admin yang di Kepek itu nggak bisa mengakses untuk yang username dan passwordnya Pak? Nah ini yang belum saya dapat informasinya ya, karena yang megang itu Pak ini ya biasanya Pak Denny ya untuk Simpeg. Iya. Ini sedang saya tanyakan. Kalau belum, biar kami kasih aksesnya untuk tadi untuk apa user ya. Kalau kami cek sih sudah di Kepek itu sudah bisa mengakses untuk username dan password dari setiap dosen dan pegawai Pak. Oh ya oke, kalau Pak Taufik, gitu, ya Pak. Pak Taufik, data-data untuk dosen yang baru bergabung, tolong langsung diinikan aja, dikumpulkan dan langsung diselesaikan semua untuk yang ini. Dosen-dosen yang baru bergabung tetap pakai ini aja, pakai NIDN ya bagi yang sudah ada NIDN. Kalau nggak ada berarti pakai NIK, pakai itu ya, identitas ini kepegawaian kita. Iya, betul Pak. Iya. Jadi bagi dosen yang memang belum mempunyai NIDN atau NIDK atau NUP, maka nanti kita setting barangkali Pak Sigit ya untuk menggunakan NIK saja ya, username sama passwordnya. Seperti itu barangkali Pak Sigit ya? Ya, oke. Iya Pak. Ya. Kelihatannya kalau masih ada dosen yang masih belum tersetting di situ ya, ini saya harus bicara dengan ini dulu ya, konsultasikan dulu ya untuk ininya, karena memang seharusnya besok itu sudah masuk datanya jam 18 ya. Apakah bisa diinikan, diperpanjang gitu, nanti coba saya inikan dulu ya, saya bicarakan. Oke, monggo Bapak Ibu, apalagi yang bisa diitukan?
Ini sekaligus menampung Bapak Ibu mungkin masalah-masalah yang harus ditangani ya, atau hal-hal yang kelihatannya ketemu di lapangan gitu yang kurang terantisipasi. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Saya mau tanya Pak Sigit. Iya, Itu saya barusan buka klik untuk kegiatan target SKP. Di situ ada kegiatan manual, terus ada bintangnya. Itu apa Pak isinya? Kegiatan manual maksudnya? Bintang manual. Kegiatan manual. Kegiatan kurung manual gitu. Oh, sebentar saya coba saya screen kembali ya. Ya, target SKP jabatan. Ya, sebentar saya pakai. Ini apa isinya? Share screen. Kreditnya. Ini tadi simulasi, mohon maaf tadi saya salah. Ya. Oh, Ibu yang ini ya, Bu? Target Ya, SKP jabatan. Ya. kegiatan tambahan. Ya, kegiatan tambahan yang biru yang saya klik kan. Iya. Nah, ini apa namanya? Ya, di luar tadi misalkan ada apa istilahnya? Awalnya ini kita memfasilitasi kegiatan yang memang yang Ibu laksanakan tapi di luar rubrik ini gitu. Tadinya tuh kita menyediakan itu juga dari sistem. Tapi saran kami itu menggunakan yang ini saja Bu, karena tambahan yang warna hijau gitu. Oh, yang hijau. Oke. Iya, karena ini yang sudah sesuai dengan rubrik. Gitu. Oh, baik. Ya. Terima Tadinya kasih. sih, ya, tadinya kami apa namanya mencoba memfasilitasi juga mungkin ada kegiatan di luar tadi rubrik yang berdampak bagus juga buat institusi ya. Ini kita bisa tambahkan di sini. Oke. Iya. Tapi saran kami tambahannya yang hijau aja. Oh, yang hijau ya. Yang hijau yang diklik ya. Iya, yang birunya sebenarnya hanya opsional aja. Oh iya. Terima kasih Pak Sigit. Iya. Mas Sigit, halo. Iya. Iya. Mas, ini kan data-data tuh masih salah nih. Kayak misalnya kan saya di sini kan masih tertulisnya CPNS, padahal sudah diangkat jadi PNS sudah dari 2019. Iya. Gitu kan. Terus atasan penilai saya juga bukan PNS kan, harusnya kan PNS seperti itu. Nah ini kan harus koordinasi ke Kepek ya Mas ya? Kalau untuk update data ya Pak, untuk update data mungkin bisa koordinasi dengan bagian kepegawaian gitu Pak. Nah ya kan masalahnya kan ini sudah sore, terus besok juga hari Sabtu gitu. Apakah memungkinkan juga bagi kepegawaian untuk mengupdate itu semua? Sementara kan harus dikumpulkan besok jam 6 sore. Nah ini bagaimana ini tindak lanjutnya gitu? Apakah dari kepegawaian sendiri juga siap gitu melakukan? Yang dalam satu tim untuk panitiaan sekarang. Pak Taufik, maaf Pak Sigit, mungkin Pak Taufik kalau masih join bisa dijawab atau bisa menjawab, karena ini pertanyaan ini pernah saya lemparkan juga waktu itu dijawab oleh Warek 2 bahwa yang menilainya itu dari nggak dipermasalahkan, padahal nggak dipermasalahkan dia PNS atau bukan PNS, padahal ya Bu, punten, ini sebenarnya sudah saya konfirmasi juga ke Biro SDM Dikti gitu kan, dari Biro SDM Dikti sudah saya dikasih juga rules-nya, aturannya bahwa untuk PNS tetap penilaiannya adalah atasan yang harus PNS. Iya betul Pak, itu aturannya betul. Jadi nah seperti itu. Nah gimana Pak Taufik Mui, mungkin itu memang dulu berlaku gitu Pak, tapi saya pernah dapat jawaban seperti itu, jadi saya diem, nggak ini, ngikutin aja lah gitu. Nah yang benar tuh seperti yang tadi Bapak sebutkan.
Iya, Bu. Nah, Gini gimana ya, Pak Mui? Bu Marlina, tidak Ya, Pak. tidak banyak PNS di tempat kita ini kan tidak banyak. Oleh karenanya atasan langsungnya bisa sekarang sudah ASN. ASN itu adalah PNS bisa non PNS. Saat ini kan sudah begitu. Kemarin sudah dilantik juga. Maka dia berhak menilai. Kalau itu atasan langsungnya. Kalaupun tidak berhak menilai, katakan dia yang memvalidasi. Katakan nanti yang bisa menilai atasan langsungnya. Atasannya lagi juga boleh. Tapi ini kan SKP dosen kan, ke para kaprodi dan kajur. Kalau dosen. Kan itu kan. Ini kan dosen kan ini. Bukan tendik. Kalau tendik itu kan ke kaprodi, kajur atau wadik 1 kan begitu. Yang menilai SKP dosen. Iya Pak, ini kan sudah saya pernah tanyakan juga langsung ke Biro SDM Dikti Pak ya. Dan saya juga dikasih peraturannya Pak, termasuk juga dosen Pak. Jadi baik itu yang penilai maupun yang nanti memvalidasi tetap harus sama-sama PNS gitu. Dan PNS-nya benar-benar PNS, bukan ASN P3K. Saya juga pernah mengkonfirmasi itu Pak ke Biro SDM Dikti. Ya udah, sekarang kita punya aturan sendiri, nggak harus ASN sekarang ini. Kan sudah ada aturan-aturan yang baru. ASN. Bukan begitu Pak, nanti permasalahannya nanti di Biro SDM-nya Bapak. Kalau mungkin kalau di UPN mungkin tidak bermasalah, tapi nanti ketika masuk ke data ke BKN, ya itu nanti akan bermasalah Bapak. Nah, ini kalau kan, di UPN mungkin saya pikir tidak akan bermasalah seperti itu. Ini kan masalah SKP dosen kan yang kita bicarakan. Iya. Sasaran kinerja pegawai dalam hal ini dosen. Kemarin kan penilaiannya kan kalau dosen itu beda dengan tendik. Kan begitu. Nah, dosen kita kan masih bervariasi. Bukan hanya PNS semua, ada P3K-nya sekarang. Justru sekarang lebih banyak P3K daripada PNS-nya kan begitu. Tapi semuanya kan disebut ASN. Udahlah itu nanti jangan menjadi persoalan yang harus dipermasalahkan karena memang beda antara dosen dengan tendik kan begitu. Kalaupun kajurnya atau kaprodinya nggak PNS ya nggak masalah, kan sudah ASN. Dibolehkan Pak Wahyudi mengatakan Pak Wahyudi adalah ASN sekarang, aparatur sipil negara yang punya hak dan kewajiban sama dengan PNS, nggak ada bedanya. Itu sudah ditegaskan pada PP nomor berapa itu bahwa ASN itu PNS kan, non PNS adalah P3K yang memiliki tugas kewajiban yang sama, hak yang sama, kan itu. Ya jadi gitu ya. Jadi kaprodinya kalaupun bukan PNS ya nggak masalah, silakan menilai aja, nggak apa-apa. Kalau golongan gimana Pak? Maksudnya? Kalau lebih tinggi dosennya daripada kaproknya gimana golongan Pak? Masih bisa? Ya nggak masalah Pak. Nah, kita nggak mempermasalahkan golongan. Sekarang itu ini kan yang menilai adalah kaprodi, dosen itu dikelola oleh kaprodi. Kalau nggak ada kaprodi, di atasnya ada kajur, di atas kajur ada wadik 1 ataupun dekannya. Ya. Kan gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Izin Pak, ingin menyampaikan terkait pejabat penilai tersebut Pak. Ya silakan Mas. Untuk terkait pejabat penilai Pak, untuk penilaian untuk PNS itu diusahakan emang atasannya langsung Pak. Tapi untuk yang menandatangani tajuk tanda tangan itu adalah pejabat PNS ataupun ASN. Kalau misalkan di situ belum ASN, itu diharapkan jangan menilai boleh, tapi yang menandatangani tajuk tanda tangan adalah yang mempunyai NIP Pak, karena itu akan berpengaruh terhadap penguploadan di My SAPK di BKN-nya Pak. Jadi hanya dia menilai, tapi yang menandatangani adalah yang mempunyai NIP. Terus terkait untuk dosen, untuk pejabat penilai itu adalah atasannya, tidak berpengaruh dengan pangkatnya apakah lebih rendah atau lebih tinggi kalau untuk yang dosen, karena dia adalah JFT. Tetapi kalau misalkan dia
tendik struktural itu harus berpengaruh terhadap harus lebih rendah dari pangkatnya, dia harus lebih rendah dari yang menilai. Gitu Pak infonya. Izin Pak untuk yang kepegawaian terkait dengan, karena tadi udah banyak tuh dosen-dosen bertanya terkait dengan banyaknya data yang memang tidak sesuai segala macam. Untuk dari kepegawaian sendiri bagaimana Pak ya dalam menghandle ini, mengingat besok kan harus dikumpulkan seperti itu. Kita sedang cek Pak terkait yang ada perubahan tadi Pak Aftan di sana kan ada perubahan data yang nggak sesuai, dia masih CPNS ya. Itu sedang kami cek. Kalau di sistem kepeknya Simpak itu sudah kami yang PNS sudah menjadi PNS. Terus kalau yang belum sesuai ini, kalau yang lain seperti apa ya Pak? Sorry, ya tadi Mas, kayak misalnya kayak saya masih capek. Si Pak Andi Okta itu sudah kami cek. Emang kalau di Simpak kita sudah PNS posisinya. Nah ini kita sedang cek dia sinkronisasinya di mana yang salahnya. Oke. Nah. Tapi tetap ya kita bisa ya berkoordinasi dengan Kepek ya sampai besok ya untuk boleh silakan. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Itu saja ya sebenarnya. Ya. Bapak Ibu, untuk yang PNS sekali lagi penilai Bapak Ibu itu atasan Bapak Ibu, dan atasan itu sebetulnya kajur yang menilai, bukan kaprodi, kecuali kalau pada fakultas itu tidak ada kajur. Jadi ini kajur yang harus dituliskan namanya di ini ya, yang menandatangani sebagai atasan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kemudian yang kedua, kajurnya PNS tidak masalah gitu. Untuk penilai Bapak Ibu gitu ya. Itu yang disampaikan oleh Pak Warek 2, prinsipnya sama gitu di yang berlaku di kita. Monggo Bapak Ibu. Masih ada? Bapak Ibu, Pak Warek 2. Siap. Ya. Ini kan berdasarkan instruksi yang ada itu kan besok jam 18 ya. Jadi kita meminta bantuan sinkronisasi data bagi pegawai baru atau beberapa data lain yang kelihatannya belum, masih ada yang kelihatannya belum pas gitu ya, seperti PNS, CPNS tadi misalnya gitu. Jadi penyesuaian mungkin harus dilakukan segera gitu sampai besok. Nah nanti kami serahkan pada Pak Warek 2, keputusannya mungkin besok gitu. Kalau memang data sinkronisasi sudah selesai, mungkin sampai pagi ya berarti sudah bisa lancar gitu ya. Tapi kalau sinkronisasinya tidak selesai, mungkin nanti pengumuman lebih lanjut Bapak Ibu disampaikan besok. Gitu. Iya Pak. Jam 15 gitu ya, jam 15 lah ya Pak Warek ya, jam 15 mungkin kita sampaikan keputusannya kalau memang ada kendala-kendala lain yang masih ini, karena mungkin Pak Warek juga konsultasi juga gitu ya terkait pengumpulannya. Izin bertanya Pak Antervenus. Monggo Bu Tiwu. Ini kami di FKUPN sedang berlangsung visitasi akreditasi sampai sore ini Pak. Betul, jadi ini untuk dosen-dosen FK sepertinya hanya saya yang bergabung atau mungkin ada yang lain. Nah untuk waktu besok, tenggat besok sampai pukul 18, kebetulan saya memang sudah mengisi Pak, tinggal menunggu validasi dari atasan. Tapi untuk yang lain bagaimana ya Pak ya? Atau ada kebijakan tertentu Pak, karena memang sekarang juga sedang berlangsung dengan asesor gitu Pak. Iya, Pak Warek 2 nanti yang akan menyampaikan Bu secara langsung ke FK. Oh baik, gitu ya. Terima kasih Pak. Jadi kalau misalnya besok nanti ternyata urusannya sudah selesai, hari ini kan masih ada waktu besok. Kalau ada penjelasan khusus yang diperlukan, kita nanti koordinasikan besok. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Baik, gitu Bu Tiwu, makasih. Makasih Pak. Monggo Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi,
monggo sambil diisi Bapak Ibu, dan berdasarkan informasi yang sampaikan Pak Warek 2, besok jam 18 itu semuanya sudah terisi Bapak Ibu gitu. Bapak Ibu bisa saling sharing dengan teman-teman yang lain, dan pada prinsipnya walaupun besok libur, tim TIK itu untuk teknis pengisian Bapak Ibu bisa dikontak gitu ya Mas Sigit ya. Ya, jadi monggo Bapak Ibu bisa konsultasi juga gitu. Tapi sebelum itu mungkin barangkali ngobrol dengan teman-temannya dulu gitu ya. Khawatir nanti terlalu banyak misalnya yang telepon juga ke TIK, jadi mungkin responnya jadi agak lambat. Baik Bapak Ibu, apabila Pak Warek 1. Oh ya, monggo Pak. Ini kalau melihat suratnya pengumpulan SKP ini, ya. Pengisian SKP, pengisian SKP itu kan sampai tanggal 4 jam 23.59. Oh, jam 23, bukan jam 18 ya? Bukan, oh, iya. 23.59 di suratnya. Iya, oke. Berarti sampai jam sampai ya tanggal 5 lah ya gitu ya. Iya. Jadi sampai jam 23.59. Iya. Bukan jam 18.30 ya, 23.59. Ya, oke. Ya, baik Bapak Ibu, apabila tidak ada lagi Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu bisa saling sharing juga dan mencoba mengisi gitu Bapak Ibu. Kemudian yang ingin saya ingatkan, Bapak Ibu, SKP ini kita sudah mulai masuk BLU ya, walaupun mungkin secara operasional belum sepenuhnya Bapak Ibu sistem kita ke BLU. Hanya ini masa transisi persiapan memasuki ke BLU. Nah, SKP Bapak Ibu adalah instrumen eksekusi bagi akreditasi, bagi klasterisasi gitu. Jadi semua angka-angka yang berkaitan dengan kinerja kita, lembaga kita itu bergantung pada kinerja individu dosen gitu ya. Di lembaga, dan itu artinya distribusinya diserahkan kepada dekan. Jadi dekan yang sangat bertanggung jawab nanti Bapak Ibu dengan jajaran di bawahnya, dengan anak buahnya, para wadek itu untuk mendistribusikan tugas-tugas ini. Artinya walaupun sudah diisi oleh Bapak Ibu, nanti IKU dari fakultas misalnya punya target membuat terbit di Sinta ada 40 misalnya gitu. Distribusinya kepada siapa? Nah, ini fakultas yang akan mengatur juga gitu. Artinya tidak final juga apa yang diisikan oleh Bapak Ibu gitu ya. Mungkin barangkali ada perubahan, oke. Dan itu nanti sangat bergantung pada pimpinan fakultas. Atasan Bapak Ibu dalam hal kinerja SDM, oke. Semua hal yang berkaitan dengan masalah kinerja dengan SDM, pengembangan SDM, Bapak Ibu, peningkatan kualifikasi dosen, termasuk pengerjaan tridharma Bapak Ibu, itu pada prinsipnya di bawah Kajur. Itu tugas Kajur. Hanya Kajur tidak mengurusi proses-proses perkuliahan saja. Karena proses-proses perkuliahan mulai dari kurikulum, hingga eksekusi, hingga nilai, dan sebagainya, itu urusan Kaprodi. Jadi monggo, hanya saya minta maaf, ini juga nanti Pak Warek 2 minta maaf juga ya, untuk fakultas yang tidak memiliki Kajur, apa boleh buat, ditangani oleh Kaprodi. Dan tentu saja harus di-backup oleh WD2 dan WD1. Gitu. Bapak Ibu, menjadi tanggung jawab bersama. Saya pikir itu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Monggo coba diisi waktunya hingga bukan jam 18.30 Bapak Ibu, jam 23, dan mudah-mudahan semuanya lancar Bapak Ibu. Monggo untuk konsultasi, di samping mungkin sharing dengan teman, dengan peer, Bapak Ibu juga nanti bisa telepon tim dari TIK gitu Bapak Ibu.
Termasuk kalau misalnya urusan kepegawaian mungkin masih ada data yang perlu diklarifikasi, bisa juga, sehingga nanti bagian kepegawaian akan berkoordinasi dengan tim TIK kita. Gitu. Demikian Bapak Ibu untuk rubrik akan di-share atau sudah di-share Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum dapat, monggo coba disampaikan lagi atau minta ke WD1, WD2-nya Bapak Ibu atau ke Kajur, gitu ya, untuk rubrik ini. Monggo, terima kasih Bapak Ibu. Pak Warik 2 masih ada? Cukup Pak, monggo silakan. Monggo. Kalau tidak ada lagi, Bapak Ibu, kita tutup. Oke, rapat kita sosialisasi sore ini sekaligus untuk latihan pengisian. Selamat bekerja, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa.